Sobat Kairos, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 133 ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sangat sulit untuk hidup dalam kebersamaan, hidup harmonis. Kebersamaan sama seperti satu halaman sebuah nyanyian. Harmoni seperti kita memainkan bagian kita dan orang lain memainkan bagian dia dalam satu halaman nyanyian. Hidup harmonis dalam kebersamaan digambarkan melalui Mazmur 133 ini seperti minyak yang meleleh ke janggut dan jubah Harun, dan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Gunung Hermon adalah sebuah gunung dengan ketinggian lebih dari 9.000 kaki di atas permukaan air laut. Dan gunung Sion hanya berada pada ketinggian kira-kira 1.000 kaki. Dari segi lingkungan, jarak dari gunung Hermon ke gunung Sion tidak hanya sangat jauh, juga ada serangkaian pegunungan tak berujung di antara mereka. Dipandang dari aspek ini, embun gunung Hermon pada kenyataannya tidak mungkin mengalir jauh ke gunung Sion. Jika demikian, apa yang pemazmur ingin kita pahami? Selain lingkungan geografis, iklim Israel layak kita perhatikan. Hampir tidak ada hujan di saat musim panas di Israel. Tetapi musim itu justru merupakan musim panen dari banyak jenis tanaman, misalnya zaitun, anggur, dan lain-lain. Sehingga tuaian setiap tahunnya juga tergantung sedikit banyaknya jumlah embun tahun itu. Dari perspektif ini, di masa kering, embun memang adalah berkat Tuhan yang besar. Oleh karena itu, embun dari gunung Hermon turun ke gunung Sion, mencakup seluruh Israel. Di satu sisi membuktikan betapa kaya pemeliharaan Allah. Di sisi lain, pemazmur hendak memberitahukan kepada kita bahwa pegunungan yang tanpa putus dari gunung Hermon ke gunung Sion tidak merupakan penghalang antara keduanya. Sebaliknya, telah menjadi sebuah sambungan antara satu sama lain, sehingga embun gunung Hermon bisa mengalir ke gunung Sion. Disinilah rahasianya, yaitu semua dapat terjadi hanya karena Tuhan. Demikian juga dengan kerukunan. Kalau Tuhan sudah hadir di dalam kehidupan seseorang, maka segala bentuk penghalang terciptanya damai dan rukun dengan orang lain akan mudah ditinggalkan. Sebaliknya, setiap orang termotivasi untuk membuka diri, untuk menerima dan rindu mengerti orang lain. Konkretnya, hidup yang saling menghargai tercipta karena semua sama-sama menyadari diri sebagai makhluk Tuhan yang memiliki potensi-potensi khusus, sekaligus memiliki kebutuhan khusus pula. Itulah sebabnya Paulus berkata, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Artinya, dalam sebuah komunitas selalu ada yang sanggup memberi pertolongan, dan sebaliknya selalu ada pula orang yang membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu, gaya hidup individual dan eksklusivisme harus disingkirkan supaya kebahagiaan akibat kerukunan tersebut dapat dinikmati bersama. Diri sendiri adalah musuh yang paling kuat yang dapat menghancurkan kebersamaan. Kadang kita tidak bisa melampaui watak temperamen seperti mengkritik orang lain, iri kepada orang lain, malas, egosentris, sombong, egois, dan itu semua adalah musuh terbesar daripada kita manusia. Kita iri karena tidak ingin orang lain untuk menjadi lebih baik daripada diri kita sendiri. Kita tidak ingin orang lain mendapatkan keuntungan lebih besar dari diri kita sendiri. Kita serakah, malas, karena kita tidak ingin bekerja terlalu keras. Lebih baik membiarkan orang lain
bekerja lebih sulit. Nilai keegoisan ini telah hidup menjadi akar dari semua masalah sosial dan pribadi. Pentingnya kesatuan hati orang Kristen bukanlah rukun sesaat pada waktu berkumpul bersama saat itu saja. Tetapi hal yang paling penting dalam diam bersama adalah untuk menyaksikan kehidupan kekal yang telah kita terima dari Tuhan. Kesatuan memerlukan kesabaran, penerimaan, dan toleransi, kasih seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 13. Memang itu tidak mudah. Perjanjian baru telah berulang kali mengingatkan kita bahwa kasih sesama anggota tubuh adalah tanda dari murid-murid Yesus dan juga membuktikan bahwa kita sudah keluar dari kematian dan masuk ke dalam kehidupan. Saudara, kerukunan itu sangat sulit. Namun bersama Tuhan Yesus Kristus dan dengan dilandasi pemahaman berlimpahnya berkat di balik hidup yang damai dan rukun tersebut, setiap kita akan mudah mengusahakan dan mewujudkannya. Maka dari itu, marilah kita lebih menghargai sesama kita manusia, terutama mereka yang ada di dekat kita, sebagaimana Tuhan sudah menghargai kita dengan menebus kita melalui kematiannya di kayu salib. Itulah makna kekristenan sejati, seperti Tuhan Yesus firmankan, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Karena itu, peliharalah kasih persaudaraan. Sobat Kairos, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.